Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mukri'il Qur'an ma' muhibbih. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian pada pagi hari ini. Salawat seiring salam terlupa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di mil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita pemateri pada pagi hari ini, yakni Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Abdul Fattah MPhilI dengan tema kajian yakni Ulumul Quran. InsyaAllah kajian kita akan berlangsung sampai tibanya waktu syuruk, yakni pukul 6:20. Baiklah, agar lebih barokahnya marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram Bapak Profesor, falyatafaddal mashkura. Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina wa rasulina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ila akhiril ayah wa akhiris surah. Wa qala ta'ala aidan fi kitabihil karim, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala alaihi salatu wassalam aidan, matlul ghani zulmun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para hadirin hadirat jamaah salat subuh di Masjid Raya Hubul Watan tercinta yang dirahmati Allah dan segenap penyimak pendengar RRI Pro 1 Mataram dimanapun berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, tanpa terasa kita masih tetap diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pelungguh Bapak Ibu yang hadir dan yang menyimak mungkin di luar masjid, alhamdulillah hari Senin yang penuh barokah niki tanggal 11 September 2023 Miladiyah bertepatan dengan 25 Safar 1445 Hijriah. Kita alhamdulillah mengawali nikmat Allah di hari yang barokah niki dengan salat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian ulumul Quran. Mudah-mudahan semua ini menjadi ikhtiar-ikhtiar kita dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar kita mengharapkan pahala, tetapi yang terpenting adalah ridho darinya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua, jamaah kita, keluarga kita, kaum muslimin muslimat, termasuk diberikan keberuntungan dari akhirat kelak, di hari pembalasan, di hari kiamat. Salah satu ciri yang beruntung itu adalah yang mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih tinggal beberapa hari lagi niki kita akan bertemu dengan bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Nabi ini kan Bapak Ibu?
bulan Maulid ya. Pelunggu senang atau sebaliknya datangnya Maulid? Senang. Kenapa senang? Ya, siap-siap ini banyak bingkisan katanya kan, banyak undangan ya. Ibu-ibu nggih, dari sekarang siapkan segala-galanya. Ini kaitannya dan materi ini ya, tidak hanya sekedar kita bahagia ya bahwa Rasulullah di situ disampaikan kelebihan kehebatan beliau, tapi juga kita bersedekah. Terpenting silaturahim, kita bersedekah karena ternyata di hari kiamat salah satu amalan yang sangat dipertimbangkan oleh Allah adalah memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, ini kaitannya ulumul Quran, tapi sebelum tiang sampai ke sana, tiang kaitkan dan Maulid karena tadi malam sepertinya tiang simak melalui YouTube kita ini nyinggung Maulid tuan guru kita kan. Ya, pokoknya kita bahagia saja. Ya, kalau kita tidak bahagia kapan lagi bahagia? Tiap hari mikir kesusahan saja. Yang juga mikir susah tapi dengar Maulid, alhamdulillah Maulid ini ya. Ya, walaupun berbagai perspektif dengan bajang perbaikan gizi katanya. Ya, kalau kita yang udah tua-tua ini gizi rohani, ya. Tidak hanya gizi jasmani tapi gizi rohani. Tapi harapan kita adalah kebaikan yang akan berkumpul menjadi satu di situ sehingga kita bangga dan bahagia menjadi umat Islam, umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarramun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah hampir 1 bulan tertunda, yang sampaikan kembali materi terkait dengan pendapat para ulama ulumul Quran, yakni ayat-ayat yang atau surat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pertemuan sebelumnya kebetulan bulan Agustus kita sampaikan surat An-Nasr, surat Al-Fath atau surat At-Taudi, 4 namanya itu kan, dan surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Jadi ada 4 nama di surat sebelumnya yang disebut sebagai surat terakhir diturunkan oleh Allah. Yang tidak perlu menyampaikan kembali karena pernah yang sampaikan dalam 2 pertemuan tentang surat Nike dari berbagai maknanya, termasuk pas sekali dengan kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan yang lalu. Nah, makin niki ada pendapat ulama juga ya, pendapat yang juga tidak diragukan kesohihannya. Ya, di sini disebut di dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran karya Syekh ya Muhammad atau Mana Al-Qattan, di dalam halaman 69 disebut waqila akhiru ma nazala minal Qur'ani qauluhu ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang maksudnya bahwa ada pendapat juga yang mengatakan ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah adalah surat Al-Baqarah ayat 281 yang berbunyi wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Wahai umat manusia, bertakwalah, takutlah kalian untuk datangnya suatu hari di mana dalam hari itu kalian dibangkitkan dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hari tersebut tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Di hari tersebut semua jiwa, semua yang pernah hidup di muka bumi ini akan ditunaikan amalan-amalan dan perbuatannya. Wahum la yuzlamun. Dan ayat ini ditutup atau Allah akhiri dan penegasan. Wahum la yuzlamun. Dan kalian atau mereka sekali-kali tidak akan pernah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang pernah mereka kerjakan di muka bumi ini. Kalau dalam bahasa pesantren atau tafsir itu in khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Atau kama qol. Kalau baik dilakukan sebesar biji zarrah, maka ditunaikan oleh Allah sebesar biji zarrah. Kalau ada yang mampu hidup di muka bumi ini menyumbang atau bersedekah dengan emas sebesar Gunung Rinjani, ada nggak tapi kira-kira sampai hari ini ya? Menyumbang sebesar emas sebesar Gunung Rinjani, fotonya mampu kita kirim foto ke teman, foto Rinjani. Itu paling sering itu di Facebook ini Tuan Guru ya, wajib aja nih. Hari ini orang lomba-lomba ya, minum kopi, wah selfie dulu di hadapan Rinjani, selfie dulu di Gunung Sembalun. Ya, kita ikut mempromosikan ya pemerintah daerah agar orang-orang dari Jerman, dari Belanda, dari Eropa, dari Brazil ya tidak hanya mau nonton MotoGP bulan Oktober di NTB tapi juga datang ke Sembalun di luar bulan Oktober, kan begitu. Saya sering menyumbang emas Pak, tapi fotonya doang gitu kan. Ya kalau itu juga kita juga sering kalau gitu, bukan sering ke Sembalunnya.
yang ngelihat foto orang-orang begitu. Tapi kembali ke tadi para jamaah, ini sekedar berjorak sedikit biar enggak ngantuk-ngantuk ini. Jadi kalau kita menyumbang apapun, berbuat kebajikan sebesar biji zarrah, maka Allah tunaikan itu tanpa dizalimi. Sebaliknya, sekiranya ada yang mampu menyumbang emas sebesar gunung Rinjani, kira-kira lebih besar mana Jabal Uhud dengan Jabal Rinjani, Bapak Ibu? Dari segi fisik, bukan dari segi sejarahnya. Rinjani nggih? Oh nggih, kalau yang rajin ke umroh niki paham ini. Kalau naik ke Jabal Uhud tanpa selama sehat ya tidak kepanasan, apalagi kalau malam-malam begini naik mungkin kuat karena tidak panas kan. Naik ke ujung Jabal Uhud. Tapi ke Rinjani wah butuh berapa hari begitu ya. Iya, kadang-kadang sampai Bukit Penyesalau udah nyesal nggak mau naik, nggak mau turun juga gitu katanya. Jadi sekiranya ada yang mampu, Allah tunaikan selama itu orang tersebut berhak, misalnya karena keikhlasan. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, ini termasuk menurut para ulama yang sampaikan bahwa riwayat Imam Bukhari ya, dari sahabat Ibnu Abbas, beliau ya sampai ke guru-guru beliau Imam Bukhari ini, kemudian dari guru-guru beliau terima sampai ke sahabat Ibnu Abbas, bahwa disebut ini termasuk pendapat dari Ibnu Abbas ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terakhir diturunkan, kenapa diletakkan di surat kedua, tidak di surat An-Nas? Ya lagi-lagi bahwa penempatan tertibus surah atau as-suwar dalam Al-Quran ini bukan kemauan Rasulullah SAW semata, tapi ini petunjuk dari langit. Ini bersifat tauqifi, bersifat tetap, tidak boleh diprotes, tidak boleh diskusi di sana. Ya jadi harus kita terima apa adanya hingga hari ini. Nah karena itu dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW mendapatkan informasi atau perintah dari malaikat Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, letakkan ayat ini, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, atau Al-Baqarah ayat 281, di antara dua ayat sebelumnya. Ini menarik. Ayat sebelumnya yakni Al-Baqarah 280 berbunyi apa? Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang maksudnya, dan jika orang yang berhutang itu, wahai orang-orang kaya yang memiliki atau yang berpiutang ke orang yang membutuhkan pinjaman atau hutang sebelumnya, jika mereka yang berhutang ini merasa kesulitan mengembalikan hutangnya, fanaziratun ila maisarah, maka hendaknya kalian memberikan kepada mereka ini penangguhan sehingga datanglah kelapangan mereka. Wa antasaddaqu khairul lakum, namun jika kamu wahai orang kaya yang dimana-mana mampu memberikan hutang ke orang yang berhutang yang membutuhkan itu, mampu mensedekahkan hutangmu itu kepada orang berhutang, khairul lakum, itu lebih baik buat kalian. In kuntum ta'lamun, jika benar-benar kalian mengetahui. Ada di antara kita senang mensedekahkan hutangnya, yang juga sampai hari ini belum sedekahkan itu. Ya, tapi artinya nanti soalnya memang banyak pelajaran juga dengan karakter masyarakat kita juga masalahnya. Ini perintah Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi letakkan ayat wattaqu yauman turja'una fi ilallah ini setelah ayat 280. Ya, ini yang memerintahkan agar orang yang kaya yang mampu memberi pinjaman, ya, memberikan kelonggaran waktu, penangguhan hutang kepada orang yang berhutang. Bahkan tidak hanya di situ, jika mampu, ya, ikhlaskan hutang itu, sedekahkan hutang itu, karena pahalanya sangat besar bagi orang kaya yang mampu mensedekahkan hutangnya. In kuntum ta'lamun, jika engkau mengetahui. Nah menariknya Bapak Ibu, ayat berikutnya setelah 281 yang merupakan ayat terakhir turun menurut Ibnu Abbas niki, itu lagi-lagi tentang hutang. Ayat 282 Al-Baqarah, ayat paling panjang dalam Al-Quran, hampir satu lembar Al-Quran di mushaf kita yang dicetak hari niki. Ya penggal pertamanya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Bahkan Allah memanggil kita dengan orang-orang beriman. Sama panggilan Allah dengan orang-orang yang
sholat, zakat, dan berpuasa. Kalau orang merayakan Maulid juga dipanggil beriman enggak ya? Beriman juga, itu kan iman kepada Rasulullah. Ya, jadi orang yang terlibat berkaitan dengan persoalan hutang piutang ini dipanggil orang beriman oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang beriman, jika kalian ya terlibat dalam hutang piutang dengan suatu pemberian pinjaman untuk jangka waktu tertentu, maka faktubuh, maka hendaklah kalian mencatat. Di situ panjang penjelasannya, perlu ada saksi dan sebagainya. Intinya Allah menyebut itu orang beriman dan Allah mengingatkan agar kita bertakwa dalam hutang piutang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang tidak perlu menceritakan lagi bagaimana ancaman Allah buat orang yang sengaja ya memiliki kemampuan membayar hutang tapi ditangguhkan. Bagaimana Rasul pun tidak menyenangi orang tersebut sampai dalam riwayat tidak mau menyolatkan. Bahkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim yang sampaikan tadi di awal, matlul ghani yuzulmun, orang yang memiliki kesempatan, kemampuan membayar atau melunasi katakanlah hutangnya itu, kemudian dia tidak mau dengan berbagai alasan, maka itu termasuk diantara ciri orang yang zalim. Ini hadis Sahih. Nah, al-mukarramun rahmati Allah, berikutnya sekali lagi bahwa dalam riwayat ini terutama wattaqu yauman turja'una filallah, ini menjadi pokok syahid kita, ayat yang telah diturunkan. Dalam riwayat setelah Rasulullah SAW menerima ayat tersebut, maka ada dua pendapat menyebut 21 hari setelah itu beliau dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan 81 hari setelah itu beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ayat-ayat yang terakhir turun ini kalau kita kaitkan Bapak Ibu sangat syarat dengan interaksi kita dengan sesama makhluk, terutama sesama manusia. Ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah selalu berkaitan dengan interaksi kita dan sesama manusia. Itu yang coba yang perhatikan. Misalnya di surah An-Nasr yang kita bahas pertemuan sebelumnya, itu terkait dengan interaksi Rasulullah dengan orang-orang Quraisy saat itu. Sampai hampir 2-3 tahun, atau kalau kita dengar pengajian tadi malam 25 tahun Rasul berjuang agar dapat menguasai kota Mekah. Bukan agar beliau ingin menjadi raja, tidak. Tapi Mekah adalah sumber peradaban kenabian. Mekah adalah sumber khazanah keislaman. Di Mekah itulah, di kota suci nikilah terdapat masjid Baitullah yang paling agung di muka bumi ini, di mana sekali kita sholat, sekali kita sujud lebih baik dari 100.000 kali dari tempat lain, termasuk dari Masjid Islamic Center niki. Makanya ada kaitannya dan ayat-ayat niki Bapak Ibu. Ini yang sedikit, jika pelungguh ada keluangan dana tanpa memberatkan diri, banyak rezeki, silahkan rajin-rajin umroh. Kalau haji sekarang ada wacana dari Pak Wakil Presiden seminggu atau 2 minggu lalu, ada wacana orang haji ini ke depan ini setahun sekali, biar kebagian yang belum kebagian, biar daftar antriannya nggak panjang. Kalau itu terjadi berlaku, maka yang sudah berangkat ini jangan harap bisa berangkat lagi untuk haji. Supaya kita memang berbagi, biar kita tidak sendiri masuk surga. Ada jemaah kita, tetangga kita, nggih, ikhlas Bapak Ibu yang sudah berangkat kan? Ada yang lain yang belum, mari kita kasih mereka. Jangan kita sendiri aja mau menikmati nike. Tapi kalau umroh tidak ada batasannya. Yang menyampaikan niki tiang tidak memiliki travel, jadi tidak ada kepentingan bisnis tiang di sini. Tapi ini murni memahami ayat-ayat terakhir turun ini, subhanallah. Ternyata termasuk di antara infak yang baik juga, di samping tadi memberi pinjaman dan sebagainya, kita mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan umroh dan ibadah haji. Makanya di antara di An-Nasr lalu, kenapa Rasul ingin menguasai Mekah dalam artian penguasaan bukan kekuasaan politik semata, tetapi untuk syiar agama, untuk kesempurnaan umat Islam melaksanakan rukun Islamnya.
Karena hanya dan menguasai Mekah niki. Di situ ada Ka'bah yang akan dikelilingi dalam bentuk tawaf, ibadah tawaf, menjadi bagian rukun dari umroh dan haji mereka. Ini kaitannya juga dengan manusia. Ayat terakhir turun, surat terakhir turun menurut satu versi yang tadi. Pernah pertemuan sebelumnya tentang masalah riba, larangan kita memakan riba. Ini berkaitan dengan manusia juga. Di samping berkaitan dengan harta benda, Bapak Ibu, berkaitan dengan manusia yang lain. Nah, termasuk ayat yang hari niki kita sampaikan, niki berkaitan dengan kita bertakwa kepada Allah. Ternyata ayat sebelumnya, ya, ayat yang terkait dengan akhir turun niki menyangkut masalah pemberian maaf atau nabi istilahnya mengikhlaskan bagi orang kaya mampu untuk mengikhlaskan hutangnya agar tidak ditagih lagi atau agar jangan menagih lagi kepada orang yang benar-benar tidak mampu membayarnya. Maka wujud bertakwanya seseorang tidak hanya imtithalu awamirillah dalam artian seperti hari ini kita sholat berjamaah dan sebagainya, tetapi lebih dari sekedar ritual, Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, lebih dari sekedar ritual, semampu kita. Jika benar-benar ada saudara kita, kita saksikan benar-benar nggak mampu, kita perhatikan tidak memiliki apa-apa, bahkan di kantor mungkin dia mendapat ujian, difitnah sehingga dia terpental dari jabatannya, bahkan mungkin lebih parah dari itu, kemudian dia tidak mampu melunasi itu, maka Allah akan memberikan pahala yang besar jika mampu kita ikhlaskan hutang kita itu. Tapi berat nggak Bapak Ibu ini? Berat. Lebih berat lagi gimana? Mau mengikhlaskan, dia tidak pernah datang minta maaf. Kadang-kadang kan maaf yang jadi kritik buat orang suka berhutang kan ini kelemahannya. Setelah dapat lari, mohon maaf, benar apa enggak? Banyak kejadian soalnya. Lari, tidak mau mendekat, apalagi mau minta maaf. Apalagi gengsi minta ridho. Gengsi minta ridho, minta diikhlaskan. Bagaimana yang punya akan mengikhlaskan, kan seperti itu. Tetapi bagi orang yang bertakwa pada Allah, terutama sekarang izin bagi yang punya hutang tadi, maaf, mari kita hilangkan gengsi kita. Karena di hari kiamat, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Semua persoalan kemanusiaan ini akan diselesaikan oleh Allah seadil-adilnya. Yang memiliki kekayaan tadi mengikhlaskan pinjamannya, Allah akan berikan surga insyaallah balasannya. Sebaliknya Bapak Ibu, yang maaf suka berhutang terus tidak tahu diri, tidak mau minta maaf, bahkan hidupnya sok gaya, apa istilahnya ya, sok kekinian gitu, ya. Jadi tidak mau ketinggalan tren dalam berbagai aksesoris kehidupan lah, dalam berbagai aspek, mau rumah, mau kendaraan dan sebagainya. Kemudian dia tidak mau minta maaf, tidak mau ini, semakin belagu bahasa sekarang. Maka ingat di hari akhirat Allah akan tunaikan juga kelemahan-kelemahan tersebut. Bahkan mohon maaf, Pak, gimana kita tunaikan di akhirat? Kalau memang benar ada pengadilan akhirat, kan di akhirat nggak ada koperasi, nggak ada bank tempat kita minjam. Ingat Bapak Ibu, mohon maaf saling mengingatkan, ada teori al-muflis, ya, bukan al-mukhlis ya, tapi al-muflis. Nabi al-muflis niki, al-muflis niki adalah orang yang bangkrut. Ya, dalam hadis panjang itu riwayatnya, orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut ini? Ya, orang yang memiliki amal-amal, rajin ke Islamic Center, rajin hadir pengajian, rajin kemana-mana di situ. Tapi kelemahannya yang lain sebagai manusia yang mungkin kurang disadari ataupun disadari tidak mau diperbaiki. Misalnya maaf, kayak tadi memiliki tanggungan yang dia tidak selesaikan segera, atau minimal memperbanyak kata maaf tanpa gengsi. Maka di akhirat ketika dia meninggal belum sempat ditunaikan juga sampai meninggal oleh keluarganya, apa yang akan terjadi? Maka Allah menurut riwayat dan Al-Quran yang kita baca dan tafsirannya Bapak Ibu, maka Allah akan ambil pahala orang ini. Misalnya dalam maulid Bapak ini udah nyumbang berapa dulang? 100 dulang. Dikalkulasi, ikhlas nggak dia? Ikhlas, oke. Per dulang pira ajin 100.000 rupiah kali 100 berapa kira-kira jadinya? 100 dulang 1000 kali 100 pira jarin?
10 juta ya. Anggaplah 10 juta. Hutangnya dia ke si yang Z berapa? 100 juta. Nah, potong berarti ini. Pahalanya tadi dia maulid, mestinya dikasih Gunung Rinjani dari emas di akhirat, tapi gara-gara dia memiliki tanggungan belum ditunaikan, maka dipotong Gunung Rinjaninya itu 100 juta ukurannya, atau 10 juta tadi. Ini baru dari satu orang, belum dari orang yang lain. Berapa tanggungannya? 50 juta, diambil lagi. Mungkin dia pernah apa dengan takmir masjid, ya belum ditunaikan, diambil lagi. Terakhir modalnya di akhirat ini 100 juta. Kok habis semua? Bahkan nuntut misalnya bapak di pojok kampung sana di Jakarta, mungkin pernah dia lupa bayar taksi, bahkan dengan sengaja misalnya 500 ribu. Minus dia 500 ribu. Dari mana ditunaikan? Maka orang tempat dia berhutang tadi, diambil dosanya, dilimpahkan ke dia. Itu saking adilnya Allah, Bapak Ibu. Makanya waspada kita dan harta benda semampu kita, nggih, izin semampu kita. Kalau kita sadar, mendingan kita minta maaf saja, nggak usah gengsi. Di akhirat nggak ada gengsi-gengsi. Bahkan dalam ayat ini, mohon maaf, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Di dalam tafsir yang bawa niki termasuk Taisiril Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan. Saking dahsyatnya hari kiamat, dalam riwayat Rasulullah SAW, Allah sampaikan dalam sebuah kesempatan, di hari kiamat itu orang telanjang, tidak ada menggunakan baju, tidak menggunakan pakaian, sedikit pun tidak ada benang yang menempel di bajunya. Sayyidah Aisyah tercinta, istri Rasulullah, baginda Rasulullah SAW tercinta, Ummul Mukminin wal Mukminat, kaget. Ya Rasulullah, yang malu dong kalau nanti dilihat, maaf, aurat tiang oleh orang lain. Terus bagaimana laki perempuan saling lihat? Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, saking dahsyatnya hari kiamat itu, tidak sempat orang memikirkan si dan dia berkelambi maka ngene ruana pada marah itu lain le dunia itu temandi itu le pantai ampanan ngene ruan si ini sampai nane pada rebelina ngono. Tidak ada seperti itu. Sama dulu besarnya begini-begini begitu. Tidak ada orang sampai memikir ke sana. Jadi orang sibuk urusan masing-masing. Bahkan ada riwayat dalam tafsir yang baca kemarin Bapak Ibu, saking dahsyatnya di akhirat ini, orang tidak ada mendongak ke bawah katanya. Kalau dari memandangnya, tidak ada orang saling memandang ke samping, nggak ada. Yang dipandang ke langit, nggak tahu apa penyebabnya. Tapi Allah mampu jadikan semua manusia ini mukanya itu menghadap ke langit. Padahal di situ matahari sangat panas. Dalam waktu yang sangat lama. Makanya di dalam kitab Irsyadul Ibad, Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari menyebut, mereka berdiri puluhan tahun tidak pernah makan minum. Ya gimana makan minum, tidak ada warung ya. Ya kalau di dekat Islamic Center ada kantin nggak sekitar sini? Ada nasi pelecing, ada nasi apa namanya? Kembuli dan sebagainya, apa namanya? Besok Maulid nasi Nabi namanya kembuli yang banyak. Ya Allah, besok nyaman tebegibung nih ke mai, okay? Besok di akhirat nggak ada begibung-begibung. Kita nganjeng sekian waktu tidak terhingga, sangat lama, panas, muka kita menghadap matahari, makanya nggak sempat saling lihat itu seperti itu. Di situ orang ada yang peluhnya 1 jengkal dari permukaan tanah. Ada yang sampai ke pusernya, ada yang sampai ngonong tenggelam dengan peluhnya sendiri, saking panasnya matahari. Nah Bapak Ibu rahmati Allah, jadi makanya Allah ingatkan wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Pesan terakhir Al-Quran dalam ayat terakhir turun itu, kita diminta bertakwa pada Allah. Nah izin dalam konteks niki, satu, sekali lagi bagi orang yang memiliki kekayaan, Allah minta keredaannya agar mampu mengikhlaskan itu kepada orang yang kesulitan seperti itu. Dan kedua, bagi orang yang pernah memiliki janji hutang piutang, maka hendaknya dia istilahnya minta keredaan. Kalau dia tidak mampu mengikhlaskan, datanglah kepada orang tersebut sebelum diminta datang. Ini adab yang paling baik.
Jangan sudah diingatkan tidak datang. Akhirnya Nabi setelahnya itu bawa algojo sekarang ini. Membawa apa namanya? Debt collector ya. Ya datang ke rumah kan bawa algojo, dihantam semua, ditendang pintu. Ya bahkan mengancam-mengancam ya dengan membawa pisau dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Jadi karena itu ya kita diharapkan di muka bumi ini oleh Allah bertakwa dengan jalan memperbaiki hubungan kita, hablum minan nas kita. Yang kedua, takwa itu terkait dengan masalah harta benda. Al-Mukarramun dirahmati Allah, yang berikutnya yang sampaikan hal ketiga terkait dengan persoalan tadi juga Imam menyampaikan surat Al-Munafikun tadi ya Bapak Tuan Guru kita ya, di dalam sholat subuh tadi, bahwa dalam rangka menyongsong akhirat yang penuh dengan huru-hara semacam tadi, salah satu benteng yang bisa kita lakukan adalah, atau salah satu bekal yang dapat kita sediakan selama hidup di dunia ini adalah dengan bersedekah tadi. Makanya perintah sedekah itu kepada orang berhutang, ya kita diminta sekali lagi sangat dianjurkan untuk mensedekahkan jika mampu. Nah begini juga Bapak Ibu, kadang-kadang dengan kesibukan kita boleh jadi orang yang memiliki hutang mungkin lupa. Nah karena itu di antara yang dapat dilakukan oleh orang yang memiliki dana, modal, dan dia perlukan itu, misalnya dia tidak mampu untuk mengikhlaskan sepenuhnya, seluruhnya. Yang dilakukan adalah apa? Mengingatkan orang berhutang itu boleh tidak langsung, tapi misalkan bisa melalui keluarganya. Jadi antara cara kita jangan berlaku kasar, menagih, apalagi dan mengancam-ngancam, ya memukul pintu orang, kemudian teriak-teriak. Tapi diantaranya adabnya adalah ya dengan menyampaikan secara baik. Ya bahasa kita menagihlah dengan baik. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan secara baik kita ingatkan, siapa tahu memang dia lupa. Kalau tidak mampu secara langsung bisa melalui keluarganya. Makanya Bapak Ibu kita sangat dianjurkan juga menghadiri kalau ada keluarga kita yang meninggal, nggih. Kalau ada orang kita meninggal. Kenapa? Karena di antara hal yang disampaikan oleh para kiai kita, asatis kita di makam makbaroh niki kan tentang hutang piutang. Jika ada orang yang memiliki pinjaman kepada mayit, maka tolong lapor kepada pihak keluarga terdekat. Karena sekali lagi dalam riwayat Rasulullah juga yang sering kita dengar di pemakaman yang disampaikan oleh para tuan guru kita kan, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi, ya, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Jadi jiwanya orang beriman ini tidak diterima oleh Allah, melayang-layang antara bumi dan langit. Kenapa? Karena dia belum menunaikan kewajiban hutangnya. Sehingga pihak keluarga perlu ya menerima informasi jika si almarhum memiliki tanggungan hutang dan bagaimana caranya. Tapi istilahnya agar apa istilahnya itu ditunaikan sesegera mungkin. Nah Bapak Ibu dan rahmati Allah, sebelum tiang singgung sedikit karena waktu mungkin, ini yang mungkin saling kita perlu ingatkan. Mungkin di antara kita ya perlu kita sadari, pertemuan sebelumnya kan maaf ada 3 ciri anak setan dalam sebuah kisah yang tiang sampaikan. Di antara cirinya itu apa? Ya ini mereka yang menipu orang lain. Rasulullah mengatakan manggosyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, menipu umat Islam, bukan termasuk umat Islam. Artinya apa? Mungkin ada yang orang lupa, perlu diingatkan, yang perlu disampaikan seperti tadi. Tapi jika kita memang sudah ingat, terus sering sakit-sakit, usia kita sudah mungkin 100 tahun, maka sebelum ajal itu datang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita ingatkan keluarga kita yang kira-kira akan kita tinggalkan. Nih saya punya sawah, jangan kalian rebutan nak. Bapak punya tanggungan umpama nih 500 juta. Sekarang mau Bapak jual, kalian harus ikhlaskan. Jadi harus Bapak jual itu. Ini bagi yang punya sawah tentunya Bapak Ibu. Bagi yang punya rumah,
banyak rumahnya di mana-mana, sekaligus ada tanggungannya belum ditunaikan. Maka mari segera ingat, juallah sebagian rumah itu. Kalau memang kita bertakwa kepada Allah untuk tunaikan hutang kita. Kalau misalnya pelungguh mau hebat, gimana caranya nego supaya tidak keluar harta? Misalnya syukur-syukur, oh ya karena kita datang silaturahim minta maaf, oh ya saya ikhlaskan Pak, alhamdulillah, kan tidak jadi jual sawah, kan begitu kira-kira ya. Tapi sekiranya nggak diikhlaskan oleh yang punya uang niki, maka sekali lagi tolong jual mana yang ada, karena kita akan menghadap Allah mulai alam barzah sampai hari kiamat. Hal yang tidak akan dimaafkan termasuk adalah urusan kita sesama manusia. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu dan rahmati Allah, ada satu yang ingin garis bawahi sekarang terkait masalah sedekah buat kita yang sekiranya mampu sekarang. Mari kita ringankan beban saudara kita. Wallahu fi hajati akhihi, ya. Maka nal abdu fi wallahu fi hajati abdihi, maka nal abdu fi hajati akhihi, au kama qala. Dalam sebuah riwayat ditegaskan Allah akan memenuhi hajat seorang hamba manakala si hamba mampu memenuhi hajat, mampu meringankan kesusahan atau penderitaan dari saudara-saudaranya. Nah, di sini tadi ingin yang sampaikan betapa besarnya pahala kita bersedekah. Karena kebetulan pas momennya juga tadi disampaikan oleh imam kita membaca surat Al-Munafikun dalam sholat. Terutama di dalam ayat yang ke-10 dalam surat Al-Munafikun ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah mimma razaqnakum, sebagian. Jadi betapa bijaknya Allah para jamaah. Allah tidak menyuruh kita menginfakkan semua yang kita miliki, tidak. Kalau Allah perintahkan, sekiranya maaf semua yang kita miliki, mungkin tiang tidak punya baju akan duduk atau menyampaikan tausiah ini. Kenapa? Karena menjalankan perintah Allah yang lain. Ini baju-baju semua, serban, jas, ini harus yang sedekahkan, infakkan. Tapi Allah maha bijak, maha adil. Wa anfiqu mimma, sebagian saja. Bisa sebagian kecil, bisa setengah, bisa 1/4, 2/3. Yang terpenting kita bisa meringankan orang lain, penderitaan orang lain, dan dilakukan secara ikhlas. Wanfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Bahkan Allah garis bawahi sebelum datangnya kematian. Karena kalau kita sudah meninggal di alam barzah, walaupun di bumi ini anak kita sudah punya banyak harta yang kita tinggalkan, tidak bisa mereka penuhi kan. Jadi selama hidup ini kesempatan kita berinfak atau bersedekah. Nah, sebagai penutup, ya perlu yang sampaikan tafsiran dari kitab tafsir Taisir Karimir Rahman niki. Apa yang Allah perintahkan sebelum datangnya kematian dan tertutup kalau kita udah meninggal semua infak-infak itu kecuali amal jariyah. Dalam tafsir ini sebagai penutup ini yang perlu kita garis bawahi, yadkhulu fi hadzan nafaqat atau fi hadza an-nafaqatul wajibah. Termasuk dalam perintah berinfak sebelum meninggal ini adalah apa? Pemberian nafkah yang wajib. Mana dia nafkah yang wajib itu? Ya, minaz zakah wal kafarat wa nafaqah wa nafqatiz zaujat wal mamalik wa nahwi zalik. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Misalnya ini supaya saling mengingatkan. Jadi infak dalam hal ini ternyata dibagi dua, atau sedekah dibagi dua. Ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat tidak wajib atau bersifat sunnah. Sebagai penutup, mana yang wajib disebut secara jelas oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini. Yang pertama yang termasuk wajib ini adalah nafkah yang wajibah itu adalah menunaikan zakat. Berapa kali kita bayar zakat setahun Bapak Ibu? Ya, setahun sekali kan? Ya, tapi kalau yang mal itu ada juga setiap panen dan apa, ada nanti di fikihnya. Yang penting ada kemauan kita membayarnya. Kemudian yang kedua adalah wa nafqatuz zaujat. Jadi wajib menafkahkan istri-istri. Nah, ini kok lapasnya panjang, istri-istri ini. Jadi Bapak Ibu, kalau yang ada satu, wajib satu. Kalau ada 4, saking beratnya makanya tidak boleh telantarkan salah satu. Di akhirat nuntut itu. Ya, renggek-renggek ini. Ya, jadi ibu-ibu ketawa itu ya.
Ya, makanya memang berat betul itu, tapi sengaja Tang sampaikan karena memang ini kewajiban istilahnya. Pak, ada orang minta-minta nih, sedangkan uang saya 1 juta misalnya, sedangkan saya punya tanggungan kepada sekian anak, sekian istri, mana saya dahulukan? Maka berdasar ayat dan tafsir ini, dahulukan ke keluarga kita dan orang-orang yang wajib di bawah tanggungan kita, termasuk istri dan anak kita. Nah, cuma kadang-kadang maaf, orang yang minta juga bukan kita salahkan, kadang-kadang sering gak paham. Pak lah nganes-nganes doang sudah berbeng, atau bulan lalu sudah berbeng lu, maka nanes sedikit gitu kan. Padahal enggak lihat ini orang ini kewajibannya berapa gitu kan. Jadi berdasarkan ini yang wajib itu dahulukan. Nah, selebihnya baru kita berikan yang di luar itu. Nah, makanya disebut ini zakat, kemudian nafkah kepada keluarga, kepada istri, kemudian wal mamalik. Bapak Ibu punya pegawai kalau di kantor atau di rumah punya pembantu. Wajib dahulukan bayar pembantu ini. Jangan karena kemudian ini ada permintaan dari teman saya, dia sudah posisinya ini, pangkatnya ini, dia pendidikannya ini. Terus saya tunda pembayaran pembantu, mana saya dahulukan? Bayar pembantu dulu. Ini kewajiban, Pak. Sedangkan ke beliau itu bisa jadi itu kifayah, bisa kita share sama teman-teman yang lain, sama-sama sedikit. Tapi pembantu kalau kita tidak bayar, tidak mungkin orang lain yang bayar, Pak. Karena manusia juga berhitung. Loh, itu kan pembantu di rumah Anda, bukan di rumah saya. Kitalah yang berdosa akan dituntut di akhirat. Seperti tadi, nanti pembantu itu akan mengambil pahala kita, Pak. Sedekah seperti tadi. Sebaliknya kalau ternyata tidak kita bayar terus, maka dosa dia yang kita ambil. Nauzubillah min zalik. Al-Mukarramun, Bapak Ibu dirahmati Allah, karena waktu demikian dapat yang sampaikan. Yang menjadi benang merah setengah menit saja, intinya bahwa ayat-ayat Al-Quran ternyata yang telah diturunkan oleh Allah syarat dengan pesan-pesan moral kemanusiaan. Di antaranya apa? Mari semampu kita berlaku atau mengikhlaskan hutang yang kita telah dipinjami oleh orang lain ya. Kalau nggak mampu mengikhlaskan semuanya, minimal sebagiannya, entah sepertiga, entah seperempatnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala ganjaran yang begitu besar kepada orang yang suka berlapang dada, suka memberi, suka memaafkan orang lain. Karena itu bagian atau ciri dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bagi saudara-saudara kita yang kebetulan masih ingat dan hutang piutangnya, jika tidak mampu membayar, maka gunakan adab Islami. Mana adab Islami? Bangun komunikasi dengan orang yang pernah kita pinjamkan uangnya, dananya, hartanya. Bangun komunikasi, jangan gengsi bilang minta maaf, saya minta penangguhan waktu. Ini ajaran Al-Quran. Kalau nggak mampu kita bayar lagi, bilang minta seikhlasnya atau keikhlasan orang yang kaya tersebut untuk dimaafkannya. Sebab jika tidak Bapak Ibu, maka di hari kiamat kelak Allah akan tunaikan semuanya seadil-adilnya. Jika hari ini sengaja kita lalaikan hutang kita, tidak kita bayar sampai kita meninggal, maka di akhirat kelak amal kita akan diambil oleh orang yang pernah kita pinjami dananya dan tidak kita kembalikan itu. Jika tidak atau sedikit amal kita, maka dosa orang itu pun kita akan tanggung, sehingga azab Allah semakin berlipat-lipat kita akan terima. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini akan menjadi perhatian buat kita umat Islam dimanapun kita berada, agar Allah memberkahi kehidupan kita, tidak hanya di dunia, termasuk di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wal muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para jemaah, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Tuan Guru, mohon maaf saya tentunya niat yang bertanya ya tentunya terus terang saya ingin memperbaiki hati gitu. Mungkin itu teknisnya. Kenapa? Untuk mengikhlaskan hutang di diri saya itu kok berat sekali untuk mengikhlaskan kepada orang begitu. Beratnya kebetulan karena memang yang berada di dunia perdagangan Pak Tuan Guru gitu. Ya jadi ada satu orang berutang di tiang, maaf di tiang ya, memang kasusnya di tiang gitu. Ya cuma kok hati saya tidak pernah bisa ikhlas gitu. Itu kami mohon petunjuk begitu, sehingga ini kami ceritakan ke Pak Tuan Guru gitu.
Yang satu begitu tiang tagih, dia jawab tiang, oh ya. Nah sampai detik ini orangnya masih hidup. Dia bilang apa sama saya? Oh ya, saya sudah bilang sama anak saya, nanti kalau saya meninggal bayarkan hutang saya di bapak ini, begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua begitu, ada yang sudah meninggal, sawah, mobil, sampai sekarang rumahnya luar biasa, dan anaknya juga sekarang jadi pejabat. Tetapi setiap saya datang nagih dulu waktu semasa hidup, selalu dilawan tiang berkelahi dan anaknya tahu, keluarganya tahu, tapi begitu meninggal dia tidak pernah datang ke saya untuk minta bagaimana biar ikhlas begitu. Yang ketiga, dan kasus juga sampai sekarang begitu, orangnya juga masih hidup begitu, itu ya dia kaya raya, tetapi sampai sekarang dia setiap saya tagih, ya nanti saya jual ini dulu, nanti saya jual ini dulu, sampai mungkin ada sekitar 8 tahun dijual barang yang sama sampai sekarang belum laku-laku gitu. Jadi kadang-kadang hal-hal itu yang ada di hati tiang, di perasaan tiang, yang kayaknya agak sulit untuk ikhlas. Siapa tahu ada trik-trik supaya tentunya kita ya tentunya ingin mengikuti bagaimana tuntunan supaya bisa kita ikhlas segitu Tuan Guru. Tapi yang menghalangi tiang untuk ikhlas ya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ampure Pak Prof. Masalah yang mau pertanyakan masalah utang janji begitulah. Nah ini sering kita juga berjanji baik secara perorangan, terutama ini para pejabat begitulah. Para pejabat ini yang sering banyak juga janji, baik itu kepala daerah sampai ke presiden begitulah. Itu janji itu bagaimana kalau belum menyelesaikan masalah janjinya sampai akhir masa jabatannya, tapi dia tidak pernah dia ngomong begitu minta maaf terhadap rakyatnya begitu atau minta keikhlasannya. Nah itu bagaimana itu tanggung jawabnya nanti begitu Pak, para pejabat yang berjanji itu Pak. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya memang kita bicara hidup di dunia ini semakin tahun, semakin hari, semakin zaman, semakin era, ya sangat kompleks memang ya Bapak Ibu nggih. Mungkin di zaman Rasulullah dulu ini hukum alam, kehidupan ya betul keras, tapi lika-liku interaksi manusia itu boleh jadi tidak sekompleks sekarang. Sekarang ini zaman semakin canggih, tapi juga kehidupan manusia semakin canggih. Makanya maaf di beberapa negara maju banyak fenomena bunuh diri termasuk di Jepang. Mungkin pusing dengan rutinitas, pusing dengan hutang piutang agar bisa punya ini itu misalnya semacam itu. Karena diolok oleh temannya, dibully namanya kalau dia tidak memiliki seperti mereka. Nah cuma ya Allah ini luar biasanya Al-Quranul Karim memang benar-benar kitab akhir zaman sepanjang masa. Allah tahu bahwa di ujung kehidupan dunia ini urusan manusia semakin hari semakin kompleks. Nah namun demikian tetap apapun kecanggihan teknologi, kompleksitas manusia, tetap ada salah satu poin besar yang harus diingat dalam berinteraksi, dalam bermuamalah tersebut, yakni persoalan hutang piutang. Nah biar yang dari belakang aja dulu, Pak Haji ini Saleh. Masalah janji pejabat kata kunci pertanyaan pelungguh kan. Memang begini Bapak Ibu. Satu, sekali lagi dalam peribahasa tapi berdasarkan dengan Al-Quran hadis juga ya disebut al-wa'du dainun. Janji itu hutang. Artinya kalau lisan kita sudah mengucapkan sesuatu janji, maka wajib kita penuhi. Tentu sebaiknya adalah secepat mungkin. Tapi jika tidak kita penuhi sampai kita meninggal, dalam keyakinan tiang, dalam keyakinan kami berlaku hukum muflis tadi. Misal kalau janji misalnya memperbaiki masjid, oi jamaah saya di masjid ini, kalau saya dipilih menjadi A, saya akan membawa aspirasi 100 juta ke tempat ini. Maka Allah catat itu. Allah catat.
dan tidak mungkin dihapus sebelum kita tunaikan. Makanya hati-hati berjanji. Kan banyak cara juga ya agar orang, mohon maaf kayak kita juga manusia, kita hidup dalam lingkungan berpolitik hari ini, diatur oleh negara kita. Kan bisa juga orang memilih kita mungkin bukan karena janji-janji kita, mungkin karena perilaku adab kita ajak mereka sholat, kita ajak mereka ngaji. Ya kita pilih ini misalnya karena begini, kan tidak mesti keluar angka, tidak mesti menyebut nama barang, apalagi mahal. Tapi kalau sudah terucap dengan penuh kesadaran saat itu dan orang menyaksikan banyak, Allah tunaikan di akhirat, Allah adili kita itu. 100 juta belum ditunaikan, kalau itu bentuk angka, mana 100 juta itu? Bapak di akhirat akan mengemis keikhlasan ke 100 orang yang mendengar di situ. Mereka tidak mau ikhlaskan di akhirat. Apa yang dilakukan? Dosa 100 orang ini kita terima. Kalau tidak pahalanya atau pahala kita bagi ke 100 orang ini, maka dosa mereka kita tanggung. Itu keadilan Allah, keadilan ilahi di akhirat. Makanya mohon maaf, saling mengingatkan agar jangan kita suka mengumbar janji. Ya, jadi itu Pak Haji kata kuncinya. Tapi ingat, Tiang juga tidak menyalahkan beliau-beliau, mungkin karena kesibukan. Maaf Bapak Ibu, bukan Tiang apa ya sok ini sok itu. Tiang pernah juga ke beberapa negara maju ya. Di samping ya pernah melihat di Timur Tengah, termasuk di Australia, di Amerika sana umpama, mohon maaf. Memang kehidupan di Indonesia ini sangat kompleks kata kuncinya. Sangat kompleks kehidupan kita. Sehingga kadang-kadang kita mungkin ingat tapi belum kita tunaikan agenda minggu ini, sudah muncul agenda berikutnya. Hari ini kita tadi malam udah berjanji nih mau ngerjakannya, tapi muncul pagi kita buka WA sudah sekian, ayo Pak tolong penting, kalau enggak saya mati Pak, bantu saya gini-gini, ayo datang ke rumah saya atau datang ke masjid saya atau gini. Kacau buyar. Karena memang maaf kehidupan kita agak kompleks, sehingga boleh jadi mereka lupa. Nah kalau pelungguh sekarang Pak Haji mau masuk surga, umpama nih mau dapat pahala juga berdasar ayat tadi, maafkan beliau, maka pahala pelungguh akan perlu dapatkan dengan memaafkan janji tadi. Namun tanpa mengurangi, orang ini akan dituntut di akhirat oleh Allah. Mana janjinya 100 juta ke masjid ini atau ke kabupaten ini atau ke desa ini. Makanya mari maaf saling kita waspada mengumbar janji. Janji tetap hutang Pak. Jadi selama itu belum ditunaikan, selama belum dimaafkan oleh jamaah yang pernah kita janjikan, kalau kita beriman kepada hari akhirat Bapak Ibu, wajib berdasar ayat ini Allah akan adili kita di hadapan sekian orang yang pernah kita buat janji. Bagaimana Pak kalau 1 juta orang tempat kita berjanji, Allah datangkan 1 juta orang itu? Tidak ada kesulitan bagi Allah. Alam yang sangat besar ini, matahari yang sangat luas, banyak miliaran di alam ini, lebih banyak dari manusia ini aja Allah mampu ciptakan. Apa sekitar 100 juta manusia dihadirkan, gampang, kecil bagi Allah. Yang berat adalah bagi kita menaikkan janji. Karena itu maaf saling mengingatkan, waspada dengan janji. Jadi dua pihak ini kena Pak Haji ya, pelungguh kalau dapat pahala, maafkan kalau beliau lupakan begitu. Tapi ingatkan sekali lagi, coba titip pesan, izin dulu mana saya janji antum gini-gini, coba. Tapi kalau udah beliau tahu terus tidak bisa tunaikan karena sengaja misalnya, maka berlaku yang tadi, antum maafkan, antum dapat pahala juga. Sama juga mirip dengan yang pertama tadi. Sudah saya ingatkan Pak, tapi nah makanya begini Pak Haji, apalagi maaf dalam jumlah besar. Yang juga mungkin belum sempurna, ya Tiang juga manusia lemah. Hingga hari ini di hidup Tiang juga mirip dan pelungguh. Bukan karena apa-apa, karena Tiang melihat perilaku orang ini. Tiang dulu pernah termasuk korban haji dulu, haji plus. Sampai sekarang ini uang itu mungkin dengan bertiga, istri dengan ibu Tiang udah ratusan juta, belum kembali. Dan Tiang tidak akan maafkan. Bukan apa-apa, karena melihat perilaku orang ini. Yang datang nagih itu dengan teman, karena kita juga manusia biasa. Tiang bukan orang yang banyak uangnya kan. Ya, umpama seperti itu. Kecuali kalau dia datang, Pak minta maaf, Pak saya begini, ikhlaskan ya. Seandainya datang ada kata-kata itu mungkin lain. Tapi dia setelah keluar dari penjara hilang. Ya, terus mobilnya bagus, jauh lebih bagus dari mobil yang kita pakai yang ceketer. Rumahnya di mana-mana. Ya, saya manusia biasa Bapak Ibu. Untuk orang ini ada pengadilan akhirat. Tapi untuk yang lain insya Allah. Bukan masalah apa, ini masalah karakter masalahnya. Sebab kalau ini akan terjadi, akan banyak perilaku orang-orang ini akan merusak orang lain. Ini murni pertimbangan karakter, supaya akan jadi contoh buat yang lain. Tapi sila kalau pelungguh Tiang belum setinggi itu iman takwa Tiang, tapi khusus untuk orang yang sengaja melakukan ini,
apalagi terkesan ada sindikat, maka ini harus kita bersatu padu. Ya kalau tidak mampu di dunia ini sudah kita ingatkan sampai saya datang ke rumahnya ngelewati lautan seperti itu, tapi tidak ditunaikan hingga hari ini udah mau 10 tahun, maka yang serahkan karena beberapa jamaahnya udah meninggal soalnya dengan kata-kata yang sama, saya akan tuntut di akhirat karena dia tidak ada indikat perilaku baiknya. Ya, memang manusia biasa kita. Biarlah diantara besok kemeriahan ya pengalian akhirat itu diantaranya kita bertemu orang-orang yang ada kesengajaan menipu orang lain. Ya, seperti itu Pak Haji. Tapi intinya gini, pelungguh, ya kalau hal-hal kecil sebisanya diikhlaskan ya seperti tadi. Tapi kalau tidak bisa, ya niat kita untuk kebaikan, saya kira Allah maklumi itu. Yang terpenting kita sudah berusaha mengingatkan, sudah sabar saja. Yang juga berusaha melupakan itu, tapi melupakan artinya supaya tidak sakit hati, melupakan janji-janji manisnya bla bla dulu sudah kita lupakan, tetapi kok rasanya di akhirat harus itu ditegakkan itu seperti itu. Karena kita juga merasa banyak ya pahala kita yang kurang kan, sepatutnya dia punya pahala yang lain juga dikasih kita di akhirat jadi gantinya kan begitu kan kurang lebih ya. Ya wallahu alam bissawab. Ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan iki menjadi ya saling kita berbagi ilmu dan pengalaman. Yang jelas kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman bertakwa dan kehidupan kita diberkahi dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina rasulina wa maulana Muhammadi wa ala alihi washabil kirami ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Wala taj'al fina wala ma'ana wala ilaina wala mayyasbauna syakiya wala masruda wala mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim. La tada' lana fi masjidina wa fi maqamina hadza dhanban illa ghafartahu wala hamman illa farrajtahu wala aiban illa satartahu wala maridan illa syafaitahu wala jahilan illa 'allamtah wala maitan illa rahimtah wala musafiran illa sallamtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya lakaridun lana fiha salah illa qadaitaha wa isarta wa barakta fiha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar qina adzabannar warkhilna al jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin lana wa lahumul fatihah.